Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Untuk bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa agar Tuhan menuntun kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman-Mu di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan menuntun kami sehingga firman ini sungguh-sungguh tertanam di dalam kehidupan kami. Sekaligus kami boleh melihat perbuatan yang kami lakukan dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, agar dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terdapat dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Kolose pasalnya yang pertama ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Tapi saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-18 bagian D. Bunyi firman Tuhan demikian. Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hal yang utama di dalam kehidupan kita, tentu kita akan merinci kalau kita ditanya apa sih yang paling utama atau apa yang seringkali paling melekat di dalam hidup kita. Atau secara spesifiknya adalah barang apa sih yang paling melekat di dalam hidup kita kalau itu berupa barang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, barang atau apapun itu kalau sudah melekat dan yang paling utama di dalam hidup kita itu tidak bisa dilepaskan dari hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa kebanyakan orang hal yang tidak bisa atau barang yang tidak bisa lepas dari hidupnya, dan itu dijadikan sebagai sesuatu hal yang utama di dalam hidupnya, yaitu handphone. Nah, handphone ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan adalah satu hal yang atau barang yang sangat melekat di dalam hidup manusia dan itu tidak bisa dilepaskan dari hidupnya. Saking menjadi kebutuhan utama Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingat dalam sebuah kisah, sebuah peristiwa itu, satu waktu ada seorang jemaat itu yang ketinggalan handphonenya di gereja. Untungnya dia ingat di mana dia duduk, handphonenya itu dia simpan selama beribadah. Tapi pulang dia lupa Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu sampai di rumah, dia telepon kami yang ada di gereja dan mengatakan, "Pak, minta tolong, HP saya ketinggalan di gereja. Tolong ya Pak disimpankan, saya segera ke situ untuk mengambilnya." Nah, tidak berselang lama Bapak, Ibu, dan Saudara, dia sampai. Ya, kebetulan waktu itu kami juga sudah mendapatkan handphonenya dan kami simpan. Tetapi tidak berselang lama, dia sudah sampai di gereja. Singkat cerita, kami berikan handphonenya itu dan dia bawa pulang. Betapa senangnya, luar biasa. Nah, saya mencoba membandingkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku bahwa seorang jemaat pun waktu itu Alkitabnya ketinggalan. Ini bukan handphonenya gitu ya. Tetapi jemaat yang lain itu Alkitabnya ketinggalan. Apa yang dia lakukan Bapak, Ibu, dan Saudara? Nah, sampai di rumah dia telepon juga. "Pak, minta tolong ya, Alkitab saya ketinggalan di rumah. Minggu depan baru saya ambil pada saat saya ke gereja." Nah,
kalau kita mau bandingkan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mana yang seringkali lebih utama di dalam hidup kita? Alkitab atau handphone? Nah, kebanyakan manusia bahwa handphone adalah sesuatu barang yang sangat melekat di dalam kehidupannya. Bahkan handphone sudah menjadi kebutuhan yang mendasar di dalam hidupnya, dan tidak jarang menganggap bahwa handphone adalah barang yang sudah sangat melekat, sangat erat di dalam kehidupan manusia. Seakan-akan manusia itu menggantungkan hidupnya kepada handphone. Nah, semua orang tahu tentang handphone, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun, tidak semua orang, unsur utama apa atau bahan baku yang paling dasar itu yang terdapat di dalam handphone. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu, tetapi mungkin ada juga sebagian besar yang belum tahu unsur utama yang terdapat di dalam handphone. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tahukah Bapak, Ibu, bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pembuatan handphone kita, yang pertama adalah disebut dengan kobalt, ya. Jadi kobalt itu adalah bahan baku yang sering digunakan untuk membuat baterai litium. Jadi baterai kita dari handphone ini seringkali bahan bakunya itu sangat penting dan hampir jarang orang tahu. Pokoknya yang penting saya tahu, saya punya handphone, saya menggunakan dengan berbagai macam kebutuhan. Nah, lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, unsur yang kedua yang terdapat di dalam handphone kita itu adalah timah. Timah itu adalah bahan tambang ini, atau timah ini biasanya seringkali digunakan untuk solder ataupun juga untuk merekatkan resistor, transistor, dan rangkaian perangkat smartphone kita. Nah, kenapa biasa digunakan timah? Karena timah itu bisa menjadi alat yang memang anti karat, dia juga kuat sekaligus ringan. Jadi kalau handphone kita kan sangat ringan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, lalu bagian yang ketiga adalah pasir kuarsa. Nah, merupakan bahan baku untuk membuat kaca yang identik dengan layar sentuh smartphone kita. Jadi biasanya kalau kita pegang begini, layar sentuh handphone kita itu terbuat dari yang disebut dengan bahan bakunya adalah pasir kuarsa. Itu adalah bahan-bahan baku yang paling utama di dalam handphone kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, orang yang tahu tentang bahan baku yang paling utama di dalam handphone, atau tahu tentang handphone secara mendalam, maka dia juga akan memiliki cara pandang yang berbeda. Bagaimana memperlakukan atau menggunakan handphone itu dengan baik, sekaligus merawatnya, karena ia tahu hal yang mendasar di dalam handphone itu. Nah, lalu bagaimana di dalam perjalanan kehidupan iman kita? Ketika kita ditanya bagaimana dengan orang Kristen ketika berbicara tentang Kristus, hal utama apa yang terkandung di dalam Kristus sehingga membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda dan juga sekaligus memiliki sikap hidup yang berbeda ketika kita mengetahui bahwa Kristus itu memiliki hal yang sangat utama yang juga memiliki hubungan dengan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kehidupan orang percaya tidak bisa dilepaskan dari Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Kristus Yesus adalah pusat kehidupan orang Kristen atau orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, adalah apakah semua orang tahu? Atau apakah semua orang Kristen tahu, orang percaya tahu hal yang paling utama yang terdapat di dalam Kristus? Hal yang paling utama yang terdapat di dalam Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah hanya sebatas bahwa ya, saya tahu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saya percayai Dia, sekaligus saya meyakini bahwa melalui Dia saya bisa mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam sorga.
Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan sejenak bahwa jika kita tahu unsur hal yang paling utama di dalam Kristus, maka kita pun akan memperlakukan, memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Kristus di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan sejauh mana kita mengenal Kristus. Bahkan apa yang membuat kita begitu percaya kepada Kristus dan kita selama ini memiliki identitas sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Ataukah pengenalan kita di dalam kehidupan sebagai orang Kristen hanya sebatas tahu, oh ya, itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah hanya sebatas itu? Atau pengenalan kita secara mendalam akan Kristus akan menjadi bukti nyata bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di dalam hidup ini. Mari kita memulai satu perenungan, satu pertanyaan bahwa hal utama apa yang terdapat di dalam Kristus ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah selama ini kita hanya sebagai orang yang ikut-ikutan sebagai orang Kristen? Ya, saya percaya karena papa mamaku lahir di kekristenan. Ya, karena saya orang Kristen jadi rasanya kok malu atau sungkan sama orang lain atau sama tetangga, sama orang di gereja kalau ditanyain apakah kamu mengenal Yesus. Lalu saya menjawabnya, iya benar-benar saya mengenal Dia. Padahal sesungguhnya kita tidak paham hal yang paling utama di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat sejenak di dalam bacaan kita hari ini, yang oleh Paulus ditujukan kepada jemaat di Kolose karena munculnya ajaran-ajaran sesat zaman itu sangat mempengaruhi kehidupan rohani jemaat di Kolose. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa Kristus Yesus itu adalah Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, jika demikian, unsur utama apa yang terdapat di dalam Kristus, jika kita perhatikan secara seksama dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita akan menemukan bahwa wow, unsur utama yang terdapat di dalam Yesus itu sungguh membuat saya semakin kagum dan semakin percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat. Kita akan diantar kepada hal pertama yang kita mau lihat, kita mau tahu bahwa hal yang utama di dalam Yesus Kristus. Dalam satu pertanyaan, siapakah Dia? Nah, hal pertama adalah Yesus adalah Allah yang memberi hidup. Memberi hidup di sini Bapak Ibu dan Saudara dalam ayat yang ke-15 sampai 17, Paulus menekankan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Artinya bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia dan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita dan kita melihat Dia, kita menyaksikan Dia dan Dia adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa telah melihat Yesus berarti telah melihat Allah. Kita bisa perhatikan dalam Yohanes pasal 1 secara khusus, pasal 12 ayat 45 dan juga pasal 14 ayatnya yang ke-9. Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia dan kehadirannya menjadi bukti nyata bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah umatnya dan Dia melihat Yesus Kristus sebagai kehadiran Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus adalah Allah yang memberi hidup, itu artinya lebih jauh Paulus dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya kita melihatnya sebagai sosok juru selamat, tetapi Ia pun andil di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia adalah pencipta. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kata pencipta di sini adalah bagian yang tidak terpisahkan ketika kita memahami tentang pemahaman Allah Tritunggal.
Nah, salah satu bagian yang sangat jelas kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ketika di sana dituliskan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu artinya bahwa Allah Tritunggal di situ itu sungguh-sungguh hadir bersama-sama dan berkarya bersama-sama di dalam penciptaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Paulus memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang di dalam karya penciptaan, sehingga kita dapat memahami bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Ia ada di dalam bagian daripada ketika Allah menciptakan dunia ini. Dan Dia berkuasa untuk seluruh ciptaan. Dan olehnya segala sesuatu terjadi bersumber dari Dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika berbicara tentang Yesus adalah Allah yang memberi hidup, kita pun juga mau memahami bahwa itu artinya bahwa segala sesuatu itu sudah, sebelum segala sesuatu itu ada, Yesus itu sudah ada. Karena Dia adalah Allah. Kita bisa kembali dalam Yohanes pasal 1. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat di dalam sebuah perkataan Yesus. Ketika kita melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, di sana Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jikalau demikian, siapakah Yesus yang kita kenal? Yesus adalah Allah yang memberi hidup. Bukankah jauh sebelum Yesus lahir, Abraham itu sudah ada? Nah, kalau kita melihat secara historis, atau secara sejarahnya, sejarah kelahiran, bukankah Abraham lebih dulu jadi sebelum Yesus? Tetapi kalau kita merujuk kepada pemahaman kita tentang Allah, Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, maka salah satu jawaban yang dapat kita temukan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Itu artinya ketika kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14, ayat 18, itulah sebabnya kita memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Ia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Dia hadir di dalam penciptaan. Itu artinya bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudaraku, Dia ada lebih dulu dari segala sesuatu, termasuk Abraham. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, itulah sebabnya Paulus ingin mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dia ada sebelum segala sesuatu karena Dia adalah Allah. Segala sesuatu yang ada dalam kuasanya dan dalam pemeliharaannya. Yang kedua, kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika kita mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang memberi hidup, kita akan diantar kepada satu pertanyaan. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah yang memberi hidup. Lalu tujuannya apa Dia datang ke dunia? Lalu tujuannya apa buat hidup saya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, lalu unsur yang kedua yang kita mau belajar hari ini adalah Yesus adalah kebangkitan dan hidup sebagai unsur utama yang ada di dalam Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, ayat 18 sampai 19 itu di sana Paulus itu menekankan bahwa kebangkitan tubuh surgawi atau setelah kematian fisik dan hidup kekal adalah penghiburan sejati bagi setiap orang yang percaya. Bahkan semua orang ketika ditanya, apakah ingin masuk surga? Maka saya kira tidak ada orang yang berkata, wah saya tidak mau Pak. Saya tidak usah ikut-ikutan kalau masuk surga. Biarlah saya masuk ke tempat yang lain, begitu ya. Saya kira Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika semua orang ditanya bahwa apakah engkau mau masuk surga, dia akan berkata, wah saya mau Pak, kalau bisa saya paling duluan masuk surga, begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau bisa Pak, saya pasti masuk surga. Tetapi kan kebanyakan orang pengen masuk surga, tetapi ia tidak tahu jalan mana atau melalui siapa kita masuk surga.
Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, yang jadi persoalan adalah siapa yang memberi jaminan, siapa yang punya akses untuk masuk ke dalam sorga. Bukankah setelah kita meninggal atau kita mengalami kematian secara fisik, kita akan dimakamkan. Lalu berbicara tentang sorga, seringkali orang mengatakan bahwa ya mudah-mudahan kita masuk sorga. Tidak ada satu kepastian, tidak ada satu keyakinan tentang siapa yang bisa membawa kita masuk surga. Tetapi Paulus di dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudara meyakinkan kita. Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Bahkan Paulus dengan sangat jelas meyakinkan semua orang percaya bahwa Kristus Yesus adalah jaminan hidup kekal di dalam surga. Saya kira kita masih ingat salah satu ayat yang sangat favorit dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di sana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, melalui kebangkitannya menjadi jaminan bagi orang percaya untuk bangkit dari kematian, untuk mendapatkan tubuh surgawi sehingga hidup di dalam sorga bersama dengan Yesus. Ketika kita berbicara tentang Yesus adalah kebangkitan dan hidup, itu artinya bahwa kita memiliki jaminan untuk bangkit dari kematian secara fisik. Dan kita memiliki tubuh surgawi. Dan kita memiliki jaminan hidup kekal di dalam sorga. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan tubuh dan kepala gereja. Kebangkitan Kristus menjadi pengharapan pasti bagi setiap orang percaya dari kematian fisik kepada kehidupan kekal di dalam sorga. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja baik yang dikenal sebagai organisme maupun juga organisasi, itu dasarnya itu di dalam Kristus. Ada hal yang menarik dari bagian ini dalam kata tubuh. Kata tubuh itu diartikan itu sebagai soma, di dalam bagian ini diartikan juga sebagai mayat. Kita bisa bandingkan atau jasad dalam Markus pasal 15 ayat 43. Namun lazimnya kata soma itu menunjuk kepada keberadaan fisik manusia, yaitu badan, pikiran, dan roh kita. Yang aktif di dunia ini, dan secara khusus dalam 1 Korintus pasal 6, ayatnya yang ke-20 dari keseluruhan dikenal dengan istilah organisme. Dalam Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Artinya bahwa dalam kematian fisik atau mayat, kita dibangkitkan kembali oleh Kristus di dalam kebangkitannya, agar kita memiliki tubuh surgawi, sekaligus kita sebagai gereja. Gereja yaitu organisme dan juga organisasi, menjadi dasar di dalam Kristus bahwa ia menghidupkan, membangkitkan gerejanya dan terus menuntun gerejanya. Dengan demikian, kebangkitan Kristus adalah menjadi jaminan kebangkitan tubuh dan menjadi dasar berdirinya gereja di dunia ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ketika kita mau mencoba belajar kembali Yesus adalah Allah yang memberi hidup, kita mau mengimani, kita mau meyakini bahwa dia adalah sepenuhnya Allah. Paulus menekankan tentang kata kepenuhan di dalam bagian ini yang diartikan sebagai totalitas atau hakikat Allah, atau Yesus itu adalah Allah sendiri. Mengapa muncul kata kepenuhan? Bisa jadi karena munculnya ajaran-ajaran sesat pada jemaat Kolose, atau juga kita juga seringkali mendengar ada begitu banyak orang yang bahkan ada orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen tetapi tidak percaya kepada Yesus. Dia seringkali mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia adalah ciptaan yang lebih rendah dari Allah, namun lebih tinggi dari manusia. Ia tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia.
Sehingga itu yang seringkali melemahkan iman kita, yang tidak membuat kita yakin kepada Kristus sebagai Allah yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kita. Namun Paulus meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah secara mutlak. Jadi percayalah sungguh-sungguh kepada Kristus, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, sekaligus Dia adalah Allah yang berotoritas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya kita mau belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa apa sih kerjanya Yesus begitu ya? Apa yang bisa saya dapatkan ketika saya melihat bahwa Yesus di dalam yang saya percayai, ada hal utama yang saya lihat di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang paling utama yang kita bisa lihat di dalam Yesus itu adalah yang ketiga, Yesus adalah pendamai untuk kehidupan. Ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang pendamaian, tidak banyak orang yang mau menjadi alat untuk pendamaian. Atau tidak banyak orang yang menjadi mediator sehingga berkorban untuk terciptanya pendamaian. Paulus menekankan bahwa Yesus adalah mediator yang berkorban untuk terciptanya perdamaian. Perdamaian di sini adalah antara hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa karena ulahnya, Allah yang maha suci. Sehingga hubungan ini harus dipulihkan kembali, sehingga manusia yang berdosa ini memiliki akses, dapat berkomunikasi dengan Allah, dan sekaligus di dalamnya Allah itu berdamai atau berdamai dengan kita. Komunikasi kita dengan Allah bisa nyambung kembali, sehingga di dalam komunikasi itu bukan hanya kita mendapat anugerah keselamatan, tapi Tuhan terus memimpin hidup kita. Kita pun punya keyakinan iman bahwa di dalam Yesus itu yang sudah memberikan perdamaian, yang sudah berkorban untuk perdamaian, kita diberikan jaminan kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menekankan bahwa Yesus Kristus adalah mediator yang berkorban untuk terciptanya perdamaian. Perdamaian di sini adalah akibat dosa. Dan perdamaian oleh Kristus itu, Paulus di sini menekankan bahwa pengampunan dosa melalui Kristus adalah perdamaian antara manusia dan Allah. Kata perdamaian di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, diartikan bahwa perdamaian itu tidak ada lagi perang, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi yang memisahkan kita antara Allah dengan manusia. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian kehadiran Kristus sebagai mediator perdamaian antara manusia dan Allah itu, Kristus hadir sebagai pribadi yang pembawa damai. Sehingga dosa yang seharusnya dibayar dengan kematian kekal, itu lunas dibayar dengan pengorbanan Kristus. Dosa yang seharusnya kita tanggung hukumannya, itu kita pada akhirnya mendapatkan anugerah keselamatan. Dosa yang mengakibatkan relasi antara manusia dengan Allah itu terputus, menjadi rusak, dan kita ini mati karena dosa itu. Di dalam Yesus, melalui perdamaian itu, melalui pengorbanannya itu, pemulihan relasi antara Allah dan manusia sungguh-sungguh dipulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dipulihkan oleh Kristus. Paulus bahkan mengingatkan jemaat di Kolose, bahkan mengingatkan kita semua juga, bahwa hidup kita dulu adalah hidup yang penuh dengan dosa. Di masa lalu, karena dosa itu kita jauh dari Allah. Bukan hanya jauh secara pasif begitu ya, tetapi manusia ini yang jauh dari Allah itu beribadah kepada Allah-Allah lain.
bahkan menjadikan harta sebagai Tuhan, bahkan menikmati yang namanya kejahatan. Dan tidak ada kemampuan untuk menemukan kebaikan-kebaikan dalam standar Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perdamaian oleh Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Dan oleh karya Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga dulu kita jauh dari Allah, sekarang menjadi dekat dan sangat akrab dengan Allah. Karena pengorbanan Kristus, karena perdamaian di dalam dosa. Dosa membuat manusia itu hidup bercelah, kotor dan najis. Tetapi karena Kristus, kita menjadi orang-orang yang menjadi orang kudus. Kita dijadikan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, namun Paulus juga mengingatkan kita bahwa karya pendamaian Kristus itu kita harus tunjukkan di dalam perjalanan hidup kita, yaitu beriman kepada Kristus. Paulus tidak hanya berhenti pada karya keselamatan Kristus, tetapi kita juga harus menjalani kehidupan bagi Kristus itu dengan bertekun dalam iman. Artinya terus-menerus kita hidup di dalam iman kepada Kristus, sekalipun mungkin kita menghadapi banyak tantangan. Hidup di dalam Kristus adalah hidup dalam ketekunan iman, tetap teguh dalam pengharapan dan tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak tergoncangkan oleh kondisi apapun, tetapi berpegang teguh kepada Kristus. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita mau belajar. Ketika kita melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang memberi hidup, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa kehidupan ini berasal dari Dia. Jadi apalagi yang kita takutkan kalau kita memiliki Allah yang kita kenal di dalam Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah yang memberi hidup. Jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa Allah yang memberi hidup itu, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, akan terus menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengenal Yesus sebagai Allah yang memberi hidup, kita pun juga ingin mengetahui, mengenal yang paling utama, yang kedua dalam diri Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Masih banyak orang yang ragu tentang kebangkitan tubuh. Masih banyak orang yang ragu tentang kehidupan kekal di dalam surga. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah bangkit dari kematian. Dan Ia bangkit memberikan kita jaminan hidup kekal. Bahwa kita pun akan bangkit memiliki tubuh surgawi. Sekaligus kita memiliki pengharapan pasti bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya, kita pun akan terus menjalani kehidupan ini di dalam dasar Kristus yang teguh dan kuat itu. Yang ketiga, kita mau belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai yang utama, bukan hanya sebagai Allah yang memberi hidup, bukan hanya sebagai kebangkitan dan hidup, tetapi Yesus adalah pendamaian dalam kehidupan kita. Kita dulu jauh dari Allah karena dosa kita. Sekarang kita menjadi dekat dan sangat akrab. Kita menjadi pribadi yang semakin dikuatkan. Dan perjalanan kita di dalam hidup ini, ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, mari kita menjalaninya dengan tetap bertekun di dalam iman. Tetap percaya kepada Allah yang sudah memperdamaikan kita itu melalui Yesus Kristus. Bahwa tuntunannya selalu ada di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sudahkah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sebagai hal utama di dalam Yesus, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengamininya? Apakah kita sungguh-sungguh melihat hal utama yang ada di dalam diri Yesus adalah Allah yang memberi hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah
pendamai untuk kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya perjalanan iman kita, perjalanan kehidupan kita, kita semakin dikuatkan, semakin semangat menjalani hidup, semakin terus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang memberi hidup, Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan Yesus adalah pendamaian dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, dan mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama datang beribadah. Kami boleh diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh dikuatkan dan bahkan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-umat. Bahkan berkati seluruh umat manusia. Agar selalu merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.